Hai Andika, guys di sini di video kali ini kita akan membahas sebuah headset yang memiliki fitur yang sangat unik dan sangat menarik. Dan headset yang satu ini cocok banget buat kalian yang suka banget olahraga. Karena headset yang satu ini untuk drivernya nggak perlu dimasukkan ke dalam lubang telinga. Dan perkenalkan ini adalah JT Open Ear Pro yang sebenarnya untuk versi sebelumnya ya, bukan versi yang Pro, kita juga udah pernah bahas. Jadi kalau misalkan kalian nggak tahu apa itu headset open ear yang melalui bone conduction, kalian bisa lihat review kita yang dulu, linknya ada di sini. Intinya sih dia cara kerjanya akan menggetarkan tulang belakang di bagian telinga. Jadi getaran suaranya itu akan dikirim ke bagian koklea. Nah, untuk yang versi Pro ini harganya sekitar 899.000. Untuk link pembeliannya seperti biasa kalian bisa cek di deskripsi. Dan untuk fitur-fiturnya kalau kita lihat di boxnya ini dia memiliki fitur AI voice control ya. Wih, ada AI-nya ya. Kemudian untuk bobotnya ringan banget 35 gram dan untuk standby time-nya itu 220 jam. Standby loh ya. Standby itu berarti nggak digunakan untuk memutar lagu. Kemudian juga ada fitur IPX5 yang tahan semprotan, yang kapasitas semprotannya itu kenceng banget. Jadi kalau misalkan kalian gunakan untuk hujan-hujanan seharusnya masih aman ya karena dia udah IPX5. Kemudian di bagian belakangnya sini terdapat beberapa spesifikasi ya. Jadi untuk connection distance-nya 10-15 meter berarti dia udah pakai Bluetooth versi 5. Kemudian untuk playing time-nya, nah ini untuk playing time-nya itu kurang lebih 5 jam ya dengan volume 80%. Kalau standby tadi 220 jam. Beda ya standby sama playing time. Oke, jadi untuk charging time-nya di sini 2 jam dan sekarang langsung aja kita unboxing ya. Sebelum itu kalau kalian lihat kan di sini ada orang bersepeda ya. Karena memang tujuannya headset open ear bone conduction ini digunakan untuk di masa pandemi di mana banyak orang bersepeda dan juga olahraga. Kenapa seperti itu? Nanti kita bahas ya. Sekarang kita coba lihat di dalam paket pembeliannya ini ada apa aja. Nah, jadi di sini ada thanks card dari JT. Terima kasih JT Lovers ya. Kemudian di sini ada hashtagnya, tagline-nya itu mulai hidup sehat. Kemudian ada headsetnya sendiri tentunya ya. Nah di sini ini versi Pro, kita udah pernah review yang bukan versi Pro. Dan ada kabelnya udah menggunakan kabel Type C ya, jadi lebih modern. Kemudian ada, nah ini ada buku panduannya. Kalau misalkan TWS, saran saya sih baca untuk buku panduannya. Kenapa? Karena biasanya beda brand, itu beda gestur gitu. Dan ini adalah JT Open Ear Pro-nya ya. Nah di bagian kanan sini terdapat beberapa menu kontrol. Jadi nggak ada gestur seperti TWS yang bisa kita touch di sini. Kontrolnya itu ada di sini ya. Jadi ada tombol power sekalian kita nyalakan ya. Kita coba nanti dan kita koneksikan. Geter ya. Jadi di sini getar dan dia ada mode pairing kalau misalkan flashing seperti ini. Kemudian di sini ada tombol play and pause dan juga volume up and down-nya di bawah. Dan di sini ada untuk ngecas ya yang pakai konektor Type C tadi. Nah, ada di sini. Di bagian kiri nggak ada tombol apa-apa, hanya ada logo JT di sini. Dan cara pakainya jangan dimasukkan ke telinga seperti ini ya, karena nggak akan muat juga. Karena dia tipenya adalah open ear bone conduction. Nah, jadi pakainya seperti ini. Nah, kalau kalian perhatikan ini kan drivernya nggak masuk ke telinga ya. Tapi kita masih bisa mendengarkan karena getaran drivernya cukup kuat. Jadi koklea kita bisa merespon suara tersebut. Oke, jadi sekarang coba saya koneksikan dengan device-nya iPhone dan playernya nanti kita coba YouTube aja. Jadi kodeknya dia akan ke SBC ya kalau misalkan kita pakai iPhone. Oke, sekarang kita coba untuk putar lagu ya. Dan ini saya coba lagu yang agak ngebass ya. Saya pengen tahu karena di versi sebelumnya bassnya nggak terlalu kedengar. Oke, jadi sebentar ini volumenya berapa ya? Ini maksimal. Coba saya di 80% lah. Keder tampilannya. Ya enggak sih? Keri. Ya. Oke, jadi kalau misalkan kita pakai volume yang maksimal ya, getarannya ini menurut saya terlalu getar gitu. Jadi jatuhnya agak geli kalau misalkan di bagian bone conduction kita ini yang bisa mengantarkan ke koklea tadi. Oke, coba ini sekarang saya putar lagu yang nggak terlalu ngebas lah. Lagu yang, biasanya lagu olahraga itu lagu apa ya yang digunakan untuk orang bersepedaan, kira-kira lagu apa? Lagu apa tuh? Kita coba Avenged Sevenfold deh ya. Karena kalau misalkan orang sepedaan kan langsung, jiwanya kayak gitu kan. Little Piece of Heaven.
Nah, kalau lagu yang nggak terlalu bass boosted kayak tadi, nggak terlalu geter sih ya. Cuman yang bass tadi kayak pas bassnya, pas dem gitu kayak jadi kayak ada geli-gelinya sedikit gitu. Kalau untuk kualitas suaranya sih, menurut saya lebih lebih imersif yang ini, lebih kedengar, lebih imersif yang ini ketimbang yang bukan versi Pro yang pernah kita review dulu. Oke, jadi sekarang coba kita cobain untuk beberapa fiturnya. Jadi kalau saya lihat di kertas panduannya tadi, tekan tombol pahan untuk mengakses Siri. Mana nih? Nah, ini Sirinya udah trigger ya. Hai Siri, how are you? Jadi suara Sirinya juga melalui headset ini ya, bukan melalui handphone. Sekarang kita coba untuk telepon. Tom, rotok ngalih. Dan saya akan coba telepon Tomo ya, pakai WA aja, pakai video call. Apakah bisa mendengarkan dan juga suara saya terdengar nyaman di Tomo? Oke, jadi suaranya juga jelas ya di sini kalau misalkan kita gunakan untuk telepon. Oke, coba ngomong Tom. Oke, suaranya masuk dengan jelas. Jadi kalau untuk telepon, suara AC melebu gak, Tom? Suara AC, tutup suaraku, suara AC. Enggak, oke. Jadi untuk noise cancellingnya juga lumayan ya, karena suara AC kata Tomo nggak kedenger. Dan yang kalian dengarkan sekarang adalah kualitas mic dari Open Ear Bone Conduction yang versi Pro ya. Kira-kira suaranya seperti ini, dan karena saya nggak bisa mendengarkan, jadi kalian bisa tulis di kolom komentar gimana kualitas suaranya. Dan saya akan nyobain untuk menjadi impostor atau impersonate penipu online ya. Jadi kira-kira mungkin seperti inilah, karena saya nggak pernah nipu online. Halo, dengan Tomo. Iya. Iya, ini anak Bapak Tomo ini kena narkoba ya. Jadi kalau mau bebas harus bayar 1 miliar dulu di sini. Iya, iya ini bawa lem. Iya, jadi bahaya banget ini untuk kesehatan Bu ya. Jadi ya tolong segera ditransfer lah. Oke lah, jadi kira-kira seperti itu ya. Karena saya nggak pernah nipu online. Kira-kira kualitas suaranya seperti itu. Dan melalui tombolnya ini kita juga bisa untuk mengurangi volume ya. Volume, nambah volume, dan kalau misalkan ditahan, nah dia akan ganti atau play and forward lah. Play, forward, dan juga pause. Di sini menu kontrolnya cukup lengkap. Jadi ada volume up and down juga. Kita nggak usah ambil HP ya, karena ketika sepedaan ambil HP untuk mengurangi volume itu agak ribet. Oke, jadi mungkin cukup segitu aja video dari JT Open Ear Bone Conduction yang versi Pro ini. Kalau secara desain bedanya ada di bagian ini ya, di bagian drivernya ini. Yang Pro ini kayak ada semacam kayak ditambahi garis abstrak gitu. Seingat saya yang versi bukan Pro tidak ada ini. Nah, jadi seperti ini. Dan memang yang sekarang lebih ringan menurut saya, jadi nggak terlalu mengganggu kalau dipakai. Cuman kalau misalkan untuk kekurangannya ketika kita mendengarkan suara yang bass boosted banget, geter. Jadi geternya itu geli gitu di sini ya. Nah, cuman kalau misalkan volume maksimal dan Tom ngomong aja Tom. Saya masih bisa mendengarkan suara Tomo. Nah, gunanya headset yang Open Ear Bone Conduction ini, karena kan ketika kita bersepedaan pasti kita bersepedaan di luar dong ya. Kalau kalian bersepedaan di dalam, sepeda yang bener ada rodanya dan bisa jalan, berarti ya mungkin kalian agak psycho ya kalau sepedaan di dalam rumah. Biasanya kan di luar. Nah, di luar itu kan pasti environment, suara truk, suara lalu lintas lah, intinya kan berbahaya kalau misalkan kita nggak mendengarkan. Mungkin kita lagi di klakson orang di belakang, kemudian kita nggak dengarkan, bahaya. Nah, gunanya headset yang Open Ear Bone Conduction seperti ini adalah untuk meminimalisir kecelakaan ketika kita bersepedaan atau berolahraga. Oke, jadi mungkin cukup segitu aja video kita kali ini. Saya minta maaf kalau ada kesalahan dalam penyampaian informasi. Seperti biasa, kalian bisa mengkoreksinya di kolom komentar. Saya Nika Stebri and see you on the next video. Bye-bye.